Polisi merilis satu buron kasus kekerasan seksual pada anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten. YS, pengasuh panti asuhan di Tangerang, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan kekerasan seksual ke anak asuh. YS masuk daftar pencarian orang setelah mengabaikan 2 pemanggilan pemeriksaan. Sementara pemilik dan satu pengasuh panti yaitu S dan YB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga membuka posko pengaduan dan dikhawatirkan adanya penambahan korban kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandi Supriyadi, ya, setelah kita lakukan pemanggilan 2 kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan saat ini kita sudah sebarkan untuk surat permohonan pencarian Saudara Yandi Supriyadi sebagai daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Kepolisian mengusut ini karena ini sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun, yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Bahwa yang sudah dibawa ke dinas sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang, dan ada beberapa yang terindikasi sekitar 22. Sungguh miris, panti asuhan yang seharusnya jadi tempat bernaung dan berlindung bagi anak-anak yang tak mampu malah menjadi tempat mereka mendapatkan pelecehan. Yang lebih kejinya, pelaku pelecehan adalah pemilik dan pengasuh panti asuhan. Potret pilu ini yang menimpa anak-anak di sebuah panti asuhan di kota Tangerang, Banten. Yang lebih mencengangkan adalah jumlah korbannya yang tak sedikit. KPAI mendata, total korban hingga saat ini ada sekitar 30 orang. 13 orang saat ini berada dalam pendampingan di dinas sosial. Lalu ada 4 orang di rumah relawan, dan ada 7 korban yang datanya sudah masuk dalam laporan polisi. Selain itu, KPAI juga menduga masih ada 22 orang lagi yang terindikasi menjadi korban pelecehan. Yang per data per kemarin ya, bahwa yang sudah dibawa ke dinas sosial itu ada 13 orang, kemudian yang ada di rumah relawan itu ada 4 orang, kemudian yang sudah masuk ke kepolisian itu 7 orang, dan ada beberapa yang terindikasi sekitar 22, tapi ini juga masih dalam proses baik yang dilakukan oleh tim pendamping ataupun oleh dinas sosial. Setelah kasus ini jadi sorotan, terkuak pula ternyata panti asuhan yang sudah berdiri kurang lebih 20 tahun itu tidak memiliki izin operasi pendirian yayasan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mendatangi lokasi kejadian berjanji akan menambah syarat pendirian panti asuhan, diantaranya izin dari warga. Ini termasuk salah satu yang tidak ada izin atau bagaimana Pak? Yayasan Darussalam ini Pak? Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Kasus ini tentu membuat geram warga sekitar, terutama para donatur. Mereka tak menyangka dana yang mereka sumbangkan justru tidak digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak panti asuhan. Para donatur ini pun meminta polisi mengusut tuntas kasus. 15 sampai ini 15 semalam. Jadi 30-an masih terus berkembang. Saya minta aparat kepolisian mengusut ini karena ini sudah bertahun-tahun, sudah 15 tahun, yayasan itu berdiri sudah 20 tahun. Kasus ini sudah dilaporkan pada Juli 2024 lalu. Setelah pemeriksaan korban dan 11 saksi, polisi pun sudah menahan 2 pelaku yaitu S dan YB, yaitu pemilik dan 1 pengasuh panti. Sementara itu polisi masih memburu 1 pelaku lain, kasus kekerasan seksual pada anak di panti asuhan di kawasan Tangerang, Banten. Tak hanya kasus ini yang harus diusut hingga tuntas, namun kondisi psikis para korban juga harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai kejadian pilu yang menimpa akan jadi trauma yang merusak masa depan mereka. Tim Liputan, Kompas TV.
Kita ke